Coba jujur, sekarang tuh yang bikin HP cepet habis itu bukan gaming aja. Scroll TikTok, live streaming, video call, buka Maps sambil denger musik. Baru setengah hari, baterai tinggal 20%. Nah, di tengah kondisi itu, Realme malah datang dengan sesuatu yang cukup gila. Realme 100, HP entry level dengan baterai sampai 8000 mAh. Dan yang bikin menarik, desainnya juga nggak lagi kelihatan seperti HP murah biasa. Tapi pertanyaannya sekarang, ini benar-benar revolusi di kelas entry level atau cuma sekedar perang angka spesifikasi? Oke, jadi beberapa minggu terakhir, nama Realme 100 mulai ramai muncul di media teknologi dan komunitas gadget global. Ada yang bilang ini bakal jadi battery monsternya tahun 2026. Ada juga yang mulai skeptis karena merasa industri smartphone sekarang terlalu fokus ke angka besar di atas kertas. Kalau kita lihat dulu dari desainnya, Realme pakai konsep yang mereka sebut blooming design. Bahasa gampangnya, desain belakang HP ini dibuat seperti efek bunga yang mekar kena cahaya. Jadi ketika kena pantulan lampu atau matahari, ada efek shimmer yang berubah-ubah tergantung sudut pandang. Dan saya pribadi cukup ngerti arah desain Realme sekarang. Karena pasar HP murah dulu identik dengan desain polos, aman, bahkan kadang terasa asal jadi. Tapi sekarang, anak muda pengen HP yang murah, tapi tetap kelihatan keren saat dipakai nongkrong atau foto di kafe. Nah, Realme kayak sadar soal itu. Tapi di sisi lain, justru muncul kontra juga. Beberapa komunitas gadget di Reddit mulai ngomong kalau desain HP zaman sekarang makin mirip satu sama lain. Bahkan ada yang bilang beberapa brand terlalu berusaha terlihat seperti flagship premium. Padahal experience aslinya belum tentu sekelas flagship. Dan jujur, saya agak setuju, karena desain memang penting. Tapi kalau software belum stabil, kamera biasa aja, atau performa jangka panjang menurun, ya akhirnya desain cuma jadi kesan pertama. Sekarang kita masuk ke bagian paling heboh, baterai. Realme 100 hadir dengan 8000 mAh, dan ini bukan sekedar gimmick angka besar. Menurut pengujian yang dibagikan Realme dan beberapa media, HP ini diklaim bisa tahan untuk aktivitas berat seharian penuh. Bahkan ada simulasi penggunaan ekstrim mulai dari gaming, live streaming, navigasi, video call, sampai AI interaction, dan masih kuat sampai sekitar 10 jam penggunaan berat. Kalau klaim ini mendekati real usage, itu sebenarnya cukup mengerikan untuk kelas entry level. Karena problem terbesar pengguna sekarang bukan performa, tapi anxiety baterai. Orang rela performa sedikit biasa aja, asal HP nggak mati di tengah hari. Dan menariknya lagi, Realme juga mulai masuk ke tren baru industri smartphone tahun 2026, perang baterai jumbo. Sekarang bukan cuma Realme, banyak brand mulai berlomba bikin HP dengan baterai 7000 sampai bahkan 10.000 mAh. Artinya apa? Artinya, industri mulai sadar, mayoritas pengguna lebih peduli daya tahan daripada sekedar benchmark tinggi. Tapi, disinilah sisi kontra Realme 100 mulai muncul. Karena baterai besar biasanya datang dengan kompromi. Bobot HP bisa lebih berat, bodi bisa lebih tebal, dan kadang performa chipsetnya sendiri bukan yang paling kencang. Beberapa bocoran menyebut Realme 100 kemungkinan hadir dengan Helio G92 Max untuk versi 4G, sementara versi 5G disebut memakai Dimensity 6300. Ada juga rumor layar 120 Hz sampai 144 Hz LCD. Nah, ini menarik, karena spesifikasi di atas kertas memang kelihatan keren. Refresh rate tinggi, baterai jumbo, kamera 50 megapiksel, tapi pengalaman nyata pengguna biasanya ditentukan hal-hal kecil. Apakah UI-nya mulus setelah 1 tahun? Apakah kamera konsisten? Apakah panas saat gaming? Atau performa stabil ketika storage mulai penuh? Dan ini yang menurut saya bakal jadi penentu Realme 100 sukses atau enggak. Karena sekarang, pasar entry level makin pintar. Dulu orang beli HP karena RAM besar. Sekarang orang mulai lihat experience jangka panjang. Lalu bagaimana dengan fitur ketahanannya? Nah, ini salah satu nilai plus yang cukup menarik. Beberapa laporan menyebut Realme 100 membawa sertifikasi IP66, IP68, bahkan IP69K untuk ketahanan air dan debu. Kalau benar implementasinya bagus, ini bisa jadi salah satu HP entry level paling tahan banting tahun ini. Dan buat pengguna Indonesia, fitur kayak gini justru sering lebih penting daripada kamera ultra wide atau skor benchmark.
Karena realitasnya, HP dipakai di motor, dipakai kerja lapangan, dipakai hujan-hujanan, dipakai sambil ngecas semalaman. Jadi durability itu bukan fitur tambahan lagi, tapi kebutuhan. Kalau saya lihat, Realme 100 ini sebenarnya bukan mencoba jadi flagship killer, tapi lebih ke HP yang ngerti kebutuhan pengguna sehari-hari. Baterai tahan lama, desain nggak malu-maluin, layarnya mulus, dan kemungkinan harga tetap agresif. Tapi tantangannya besar, karena ketika brand terlalu fokus jual angka spesifikasi, ekspektasi pengguna ikut naik. Dan kalau experience akhirnya biasa aja, pengguna sekarang cepat kecewa. Jadi Realme harus bisa membuktikan kalau 100C ini bukan cuma kuat di brosur, tapi juga nyaman dipakai dalam jangka panjang. Jadi sejauh ini, Realme 100 ini memang terlihat menarik. Di satu sisi baterai 8000 mAh, desain yang lebih premium, dan durability tinggi, itu semua sangat menggoda untuk kelas entry level. Tapi di sisi lain, kita juga masih harus lihat apakah performa, software, dan pengalaman realnya benar-benar seimbang dengan hype yang dibangun. Karena percuma baterai monster kalau akhirnya software berat setelah beberapa bulan. Nah, sekarang saya penasaran, kalau kalian disuruh pilih, lebih penting HP tipis dan ringan atau HP agak berat tapi baterai tahan 2 hari? Dan menurut kalian, Realme 100 ini calon bestseller atau cuma hype sesaat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.